Jadi kita punya ide gagasan lain, gagasan unik yang kita adakan setiap bulan. Setiap bulannya kita mengadakan itu khitan yang namanya khitan door to door, yang dikhususkan untuk anak yatim dan juga anak yang tidak mampu atau difabilitas. Para juru khitan ini membentuk komunitas gerakan relawan medis berbagi yang menyasar anak dari keluarga tak mampu untuk dikhitan. Mereka bahkan rela menyambangi rumah dari keluarga tersebut agar tak ada biaya yang dikeluarkan sepeser pun. Bahkan mereka juga diberikan obat-obatan secara gratis. Selain itu, mereka juga kerap mengadakan khitanan massal di beberapa tempat. Salah satu yang cukup unik yakni saat mereka mengadakan khitanan di tempat karaoke dengan sasaran 50 anak. Awalnya mereka mengenal satu sama lain saat bertugas di Rumah Sakit Ashifa Sambi Boyolali. Saat berpindah tugas, mereka pun berkumpul sambil melakukan kegiatan sosial. Kumpul-kumpul komunitas kali ini menghadirkan ketiga penggiat komunitas ini, di antaranya Dwi Ardian, Fatkur Rohman, dan Budi Bursto. Bagaimana keseruan cerita mereka? Saksikan di Kulkas episode kali ini. Ya, halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Ahmad di Kumpul-Kumpul Komunitas, dan kali ini kita sudah bersama tiga mas-mas yang berada di komunitas apa mas namanya? Pesawat Kemanusiaan ya? Atau ini apa? Gerakan Relawan Medis Berbagi. Ya, Gerakan Relawan Medis Berbagi yang lebih khususnya bicara mengenai khitanan gitu. Dan ini nanti kita akan ngobrol dengan mas-mas di sini. Ada Mas Dwi, kemudian ada Mas Fatur dan Mas Budi. Dan mungkin kita cerita-cerita dulu gimana awal terbentuknya dan kenapa yang disasar itu khitanan massal gitu. Nah, mungkin Mas Dwi bisa cerita awal terbentuknya tahun berapa Mas dulu? Oh, ya. Untuk awal terbentuknya itu tahun 2019. Nah, gini sedikit cerita dari kita. Sebenarnya ini kan berenam, yang tiga kan otomatis kan ini jam kerja tidak bisa hadir. Kita terbentuk tahun 2019. Awal mulanya itu kita satu atap mas. Jadi kita satu atap, satu kerjaan. Dulu kita bekerja di Rumah Sakit Umum Ashifa Sambi, itu daerah Boyolali Utara. Kita dulu satu atap dan terpisah karena teman-teman ada yang diterima BLUD, ada yang diterima di rumah sakit lain yang lebih besar. Jadi kita dulu itu muncul satu ide atau gagasan, bahwasanya saya mengajak ke teman-teman, salah satunya Mas Fatkur dan juga Mas Budi. Dulu saya muncul ide, Mas gimana kak kalau kita mengadakan khitan massal, khitan sosial seperti itu, atau khitan yang kita namakan itu bukan khitan massal, karena kalau khitan massal itu arahnya untuk praktek, jadi untuk umumnya untuk praktek, jadi kita ganti nama jadi nama khitan ceria seperti itu. Kita mengajak ke teman-teman, awal mulanya dulu itu dilaksanakan di Bangak ya mas, itu pada tahun 2020 kita menggandeng sebuah komunitas. Untuk pendanaannya kita dulu itu sama komunitas, jadi gabungan sama komunitas-komunitas lain, kita mengadakan di situ khitan ceria dan juga santunan anak yatim dan juga santunan untuk duafa. Alhamdulillah terbentuk di situ, terlaksana itu pada tahun 2020. Dulu awalnya kita terbentuk itu dilaksanakan kan di Bangak mas, jadi sebelum pandemi kita melaksanakan kegiatan itu 3 kali. Dulu kan kegiatannya kegiatan akbar, jadi seperti kegiatan yang agak besar kita jadikan satu, seperti kegiatan sosial donor darah, kegiatan pengobatan gratis, kegiatan khitan ceria dan juga santunan anak yatim maupun santunan lansia atau duafa seperti itu. Dulu dalam waktu 6 bulan itu kita bisa mengadakan 3 event besar. Dulu awalnya kita 35 anak, terus meningkat menjadi 40 anak, terus 50 anak seperti itu. Terus terjadilah pandemi seperti itu. Jadi kan kita aktivitasnya untuk perkumpulan massa kan tidak bisa seperti itu. Jadi kita punya ide gagasan lain, gagasan unik yang kita adakan setiap bulan. Setiap bulannya kita mengadakan itu
khitan yang namanya khitan door to door yang dikhususkan untuk anak yatim dan juga anak yang tidak mampu atau difabilitas seperti itu. Untuk sasaran-sasarannya kita menggunakan medsos Mas. Jadi kita mencari target sasaran pasien itu kita lewat medsos. Jadi kita dari WA ataupun IG kita mencari target. Gimana kok kita bisa cari identitas untuk anak yang mungkin yatim atau mungkin kurang mampu? Yaitu persyaratannya dari kami itu satu, kalau anak yatim kan buktinya itu kan kakak Mas. Jadi kita mintain kakak, kalau mungkin itu duafa kan kita datangi ke rumah. Jadi kitanya itu kita kunjungi door to door dan itu dilaksanakan 1 bulan sekali. Alhamdulillah sudah berjalan sekitar 2,5 tahun ya Mas, seperti itu. 2,5 tahun kita berjalan, alhamdulillah lancar. Dan kita minim itu kita menghitan anak itu 1 bulan itu 5 anak sampai 10 anak. 5 sampai 10 anak per bulan. Per bulan. Kita fasilitasi seperti sembako, celana khitan, terus obat-obatan, peci, baju koko dan lain sebagainya. Dan kita kawal sampai sembuh seperti itu. Nah, tapi Mas, kenapa khitan gitu? Mungkin apakah khitan itu sebenarnya biayanya juga cukup ada dan kebanyakan orang tidak mampu juga untuk menganggarkan ke biaya khitan juga sulit atau gimana? Untuk itu gini Mas, kemarin kita kan terbentuknya dari tim kita kan dari tim kamar operasi semua ya. Jadi dari tim bedah sama tim anestesi, itu tim perawat bedah sama perawat anestesi. Ya kita menggunakan sesuai dengan keahlian kita. Jadi kita muncul gagasan ya bagaimana kalau kita mengadakan khitanan saja itu. Ya, setelah yang itu jelas semua orang butuh pasti. Jelas semua orang butuh. Kalau rata-rata kan khitan pada ke tempat-tempat praktek ya Mas ya. Cuman selama ini kita mencoba bagaimana kelah kesuh seorang orang yang tidak punya, terusan kalau anak yatim, kalau kita mengadakan door to door, kita bisa langsung lihat situasi dan kondisi pasien gitu dan keberadaan perekonomian pasien. Apalagi untuk khitan sekarang juga ya lumayan agak mahal kan Mas. Berapa sih Mas kalau secara profesional bayar khitan tuh berapa sih sekarang? Secara profesional untuk khitan itu rata-rata sekitar 500 sampai 1.500.000 gitu ya. Jadi kalau orang yang tidak punya untuk angka segitu ya lumayan. Dan kalau yang tadi door to door berarti sudah gratis? Sudah gratis. Bahkan ditambah ada obat-obatan, santunan dan lain sebagainya. Iya. Santunan kita juga enggak istilahnya cuma uang, enggak, kita pakai sembako juga. Dan kita kawal sampai sembuh Mas. Ketika nanti ada keluhan semacam apa kita minta foto, kita fotokan. Kalau toh itu emang nanti kita perlu perawatan ke sana ya kita datang ke sana. Gitu. Semuanya itu free. Pas door to door itu ada kasus-kasus tertentu yang mungkin cukup menyita waktu nggak Mas? Untuk menyita waktu itu namanya anak kan tetap beda-beda Mas, walaupun cara kita itu untuk pendekatan ke anak bagaimana dia mau dikhitan, terkadang kan anak belum begitu mau. Nah, orang tua yang maju ini suruh khitan ya itu. Nah, itu kita butuh pendekatan, kadang ya butuh waktu, memakan waktu kadang 15 menit sampai 20 menit. Jadi kita bagaimana cara kita merayu si anak bahwasanya khitan itu tidak sakit gitu. Karena kalau pikirannya orang tua pasti ayo mumpung gratis. Ya, gitu. ya, Nah itu kesempatan. Nah tapi anaknya takut ini gitu. Tapi secara kasus-kasus mungkin ada yang kasus itunya sedikit berbeda atau itu ada nggak Mas? Gini Mas, untuk yang kita khitan selama ini untuk sebelum kita melakukan khitan, otomatis kita kan melakukan anamnesa dulu Mas. Gitu kita melihat kelaminnya si anak. Nah, ketika nanti ada penyulit, kalau itu bukan tidak ranah kita, ya kita tetap anjurkan untuk ke dokter spesialis yang lebih berhak gitu. Gitu Mas. Jadi kita ngitan yang kasusnya normal-normal saja.
yang tanpa penyulit. Oh gitu. Ketika Jadi- ada penyulit ya kita bukan ranah kita kembalikan ke rumah sakit, ke dokter spesialis. Sebenarnya kalau misalnya dengan penyulit gitu ya Mas, kita kerjakan di lapangan pun bisa. Cuman kita pertimbangannya, oh ini nanti buat ke depannya gitu kan, buat Anu. masa depan. Oh iya, Iya. itu masa depan banget itu ya. Nah setelah door to door ini berlangsung berapa lama Mas? Ini kalau door to door itu sudah berjalan hampir 2,5 tahun kita berjalan. Mungkin kita sharing atau cerita sedikit. Jadi mungkin di sini kita juga heran kenapa kok bisa mengadakan acara terus setiap bulan dan kita tanpa pendonasi untuk acara kita. Jadi biaya sendiri? Iya, awalnya kita biaya sendiri Mas. Jadi memang acara ini memang untuk kita sendiri, untuk teman-teman kan yang dulu satu atap, satu kerjaan, kita terpisahkan karena mungkin karena pekerjaan dan lain sebagainya. Kita mengadakan acara ini untuk reuni. Jadi 1 bulan sekali tetap kita ketemu seperti untuk acara di sosial itu. Dan untuk masalah pendanaan dulu itu awalnya Mas, jadi kita iuran. Dulu semisal saya bergerak di bidang ambulan, saya ada sembako, saya punya untuk bisa membelikan untuk peci, koko dan lain sebagainya. Kita fasilitasi dulu, terus Mas Fatur nanti dibagi. Mas Fatur bagian nanti ada bius, lido. Nanti Mas Budi di bagian apa seperti itu. Jadi kita berjalan step by step. Jadi terus mungkin lambat laun ada yang nitip, tapi kan tidak terus menerus Mas. Kita kan tidak open donasi. Bahkan kalau ada yang nitip, silahkan mau ambil di peran bagian apa. Kalau barang ya monggo silahkan. Jadi kita kan geraknya kan ada santunan, ada sembako, ada peci, koko, sarung dan lain sebagainya. Dan kita kawal sampai sembuh seperti itu. Dari teman-teman pun rumahnya jauh-jauh juga. Jadi untuk Mas Budi ini dari Sragen, Mas Fatur dari Nogosari, ada juga Mas Aji itu Mas Aji dari Mojosongo Boyolali, ada Mas Mas Wianji Yanji dari Nogosari dan ada Mas Agung dari Simo. Seperti itu. Jadi kita keliling Mas. Yang paling jauh itu sampai Sragen. Dan Klaten sama Sragen. Seperti itu. Medan. Yang medannya agak paling mengesankan tuh waktu di Sragen. Itu bener-bener pelosok sekali itu. Pelosok. Jadi itu sampai jalannya udah habis. Jalannya habis. Tapi ini ya, kalau begitu datang dengan segala peralatan, kalau masyarakat di sana gimana Mas? Untuk tanggapan masyarakat tuh sangat welcome, senang Mas. sekali Mas. Gitu. Jadi terkadang kita pasang story di WA khususnya di sosmed ya. Katalah gitu kita pasang terus nanti ada yang berminat. Pak, saya berminat Pak untuk khitanan massal itu. Terus persyaratannya apa? Ya Mas, saya juga ada batas minimnya Mas. Kalau minim saya 5 anak gitu. Kalau lebih banyak lebih bagus ya. Katalah kayak gitu Mas. Ya setelah itu dari situ dia mencari tetangga-tetangga gitu yang satu kelurahan. Setelah itu dia kumpulkan di rumahnya beliau. Setelah itu kita datang ke sana gitu. Kita nggak ke sana itu ya sudah siap semua gitu. Sudah disiapkan oleh yang awal mula itu menghitan. Rencananya dia itu menghitankan keponakannya. Setelah itu kalau satu ya jangan dicarikan tambah gitu. Jadi 10 ya saat itu. Dan metode yang kita pakai itu bukan metode lama Mas. Jadi kita pakai itu metode laser. Seperti itu yang mungkin kalau orang biaya sendiri itu bisa dikatakan ke tempat khitan itu bisa dikatakanlah 1 juta sampai 1.500.000 dengan biaya seperti itu. Itu laser itu ini ya seperti lebih minim Minim perdarahan. Minim perdarahan Iya. seperti itu ya. Gitu. Enggak kayak dulu ya. Kalau saya kayaknya merasakan dulu enggak secepat itu gitu. Iya. Kalau dulu pakai semprot, biusnya ya Mas. Biasanya semprot. Pakai Pak Bom. Konsumen kalau zaman dulu. Terus kayaknya sembuhnya lama banget gitu, Iya. berminggu-minggu gitu. Iya. Kalau sekarang paling berapa hari? Ya untuk mindset luka itu sebenarnya sama Mas. Untuk mindset luka itu tetap 21 hari ya. Cuman untuk anak-anak sekarang ketika khitan itu paling 2 sampai 3 hari itu udah pada lari-lari ya. Gitu. Iya, Karena sudah
mungkin dari segi obat-obatan itu sudah lebih maju dengan yang sekarang dibandingkan yang dulu. Dulu kan kayaknya ganti perban berkali-kali Iya, gitu kayaknya. Kalau sekarang udah Nggak perlu ya. Nggak. Ketika ada perdarahan ya kita nggak diperban juga. Gitu. Bahkan nggak perlu perban ya. Iya. Gitu. Perlu perban dan nggak perlu kontrol. Nggak perlu perban, nggak perlu kontrol. Ketika ada keluhan saja baru suruh hubungi, nanti tim kita pandu dari lewat telepon atau kita datang ke sana gitu. Kalau secara kapabilitas dari ini Mas, tenaga yang menghitan itu gimana Mas? Kalau lulusannya berarti D3 keperawatan ya? Ya, untuk kita semua dari D3 keperawatan, cuman kita ada pelatihan di kamar operasi. Jadi pelatihan perawat bedah di kamar operasi, semuanya ikut pelatihan semua gitu. Tapi untuk ijazah kita saat ini D3 keperawatan, tapi alhamdulillah ini udah ikut kuliah lagi, ambil profesi gitu. Jadi kalau yang di komunitas ini berarti sudah lebih dari kapabilitas minimal ya, karena sudah kita D3 sudah keperawatan, kita bersertifikat bedah semua. bedah semua dan punya pengalaman gitu kan. Saya juga ada itu sertifikat pelatihan sunat modern juga ada. Iya. Kan ada mungkin pikiran banyak orang kalau khitanan massal itu biasanya Untuk praktek. Untuk praktek. Enggak. Kalau tim kita enggak. Kalau tim kita itu enggak. Walaupun ini sosial gitu, gratis bahkan lebih dikasih sembako dan lain sebagainya, tapi tenaganya profesional semua. Insya Allah gitu ya. profesional. Dari kamar operasi semuanya, dan kita kan terpisah seperti Mas Fatkur, ini cerita sedikit. Mas Fatkur ini kan di kamar operasi Rumah Sakit Triharsi Solo. Kalau Mas Budi ini dari Rumah Sakit PKU Sragen. Kalau Mas Agung itu di JIH, tapi beliau ini baru sekolah lagi untuk ambil ke anestesi untuk jenjang karir selanjutnya. Dan untuk Mas Pianji itu di Rumah Sakit Ngipang RSUD Solo. Dan juga Mas Aji itu di kamar operasi Rumah Sakit Indriati Boyolali. Seperti itu. Nah, kalau tingkat keamanannya Mas, bagaimana? Kan mestinya karena sampai door to door, kemudian diadakan di satu tempat tertentu, itu kan tempatnya ya ala kadarnya di situ yang yang disediakan oleh dari pihak panitia gitu. Nah, tapi kalau secara keamanan dari tindakannya sampai nanti penyembuhannya gimana? Untuk tingkat keamanan dan penyembuhan untuk kita, untuk tindakannya khususnya itu alat ya. Untuk alat kita sterilkan Mas, gitu. Alat kita sterilkan. Jadi kita juga bawa alat saat khitanan itu kita bawa alat khusus untuk mensterilkan alatnya, gitu. Jadi untuk keamanan insya Allah steril, gitu. Itu walaupun ruangannya mungkin ala kadarnya, tapi alatnya semuanya profesional. Profesional. Alhamdulillah ya Sampai saat ini ya nggak ada masalah. Nggak ada keluar, Nggak ada masalah, ya. Masalah ya. Ya mungkin kalau terhitung sudah berapa ratus yang kita hitung. Hampir tiap bulan sih Mas. Taruh minimal 5 apa 6 gitu. Kadang kita kan mengadakan event besar. Seperti ini sedikit cerita menarik ini Mas. Jadi saya itu dihubungi salah satu pemilik karaoke di Kabupaten Boyolali. Beliau mengatakan telepon kepada saya. Dia kan tahu bergerak saya di bidang sosial dan teman-teman kaitannya untuk khitan. Kalau saya kan fokus ke ambulan, kalau teman-teman kan nanti untuk anjang silaturahmi itu kan tetap khitan 1 bulan sekali. Saya ditelepon sama beliau itu dari Bapak Joko Sularto, itu orang Boyolali. Mas, saya mempunyai rezeki. Itu yang punya pemilik karaoke Mas, salah satu di Boyolali. Saya pengen mengadakan khitan massal dan juga santunan anak yatim. Beliau mengatakan saya mempunyai uang itu 50 juta seperti itu. Kita diundang, iki ditanjake itu anak piro seperti itu. Minimal aku minta 50 anak untuk yang di khitan, tapi dicarikan anak yang kurang mampu dan juga yatim. Jadi kita pelaksanaannya bulan apa Mas? Bulan Juli apa Juni ya? Itu bulan Juni kalau nggak salah. Juni 2000 Ini 2000 Iya. Oh, baru ya berarti. Jadi kita menghitan anak itu 50 itu lokasinya di karaoke itu. di tempat karaoke. Tempat karaoke-nya. Iya. Jadi udah belum nih baru satu kali itu saya. Kan belum ada tuh Mas. Iya. Menghitan anak 50 anak di tempat karaoke itu kita menggunakan tenaga medis 8, 9 sama saya.
itu dikerjakan dalam jangka 3 jam, 4 jam selesai 50 anak. Tapi karaoke-nya tutup ya? Karaoke-nya tutup. Kira kan karaoke gedung-gedung ngono kaya. Karaoke-nya tutup itu. Ganti selawatan. Iya, ganti selawatan. Nah, jadi kan kita dari beliau itu anggarannya per anak berapa, berhubung semisal ya Mas, ini orang mempunyai hajat atau mungkin habis naik haji atau mungkin mau naik haji atau mungkin bahkan beliau mempunyai rezeki yang lebih ingin mengkhitan, jadi kita pun diundang bisa. Tapi kan kalau di atas namakan untuk hajatan pribadi atau mungkin karena kepentingan politik dan lain sebagainya, kita hitungannya juga agak gimana ya? Profesional ya? Profesional. Bukan profesional. Dan itu pun di bawah standar rumah sakit. Seperti itu. Semisal kalau di rumah sakit atau di tempat khitan itu 700, ya kita di angka 300 atau 350 karena kita juga di bidang sosial. Dan nanti untuk itu Mas, untuk anggaran itu ketika itu nanti uangnya kita kumpulin buat nyambung Kegiatan kita. kegiatan kita selanjutnya. Jadi bukan semata-mata Untuk kita kerja. diundang terus kita dapat rezeki terus kita bagi-bagi ya enggak. Kita tetap kita simpen nanti buat anggaran untuk khas kita untuk anggaran kedepannya. Gitu. Alangkah kadang-kadang ya ini tetap ada katakanlah sedikit buat bensin, yaitu hanya buat Ya memang akomodasi ya. gitu aja. Tapi tetap realnya tetap kita simpen buat untuk Next selanjutnya. selanjutnya. Kalau Mas sudah berapa titik yang di Ribuan ya. Kalau saya ya Dihitung sudah dari awal karir dari ini. awal karir sampai sekarang mungkin 2000-an sudah 2000 titik ya. Kalau Mas Fatur berapa? ya kurang lebih segitu. Kurang lebih gitu ya. Ya liburan kemarin tuh pas liburan kemarin ini ya, itu saya dapat hampir 150 anak. 1 bulan. 1 bulan. Itu kita umum loh Mas. Kita umum loh ya, bukan Itu ya panggilan di rumah. Oh iya. Jadi teman-teman ini kan juga bisa panggilan untuk rawat luka. Oh iya. Bisa untuk dipanggil untuk khitan seperti itu. Jadi teman-teman ini kan home care seperti itu. Oh iya. Rawat. Kalau sehari gitu paling banyak nangani berapa? 20 saya. 20-an. Yang anu ya, yang real pribadi kan. Ya, itu pribadi. 20. Kalau yang 50 tadi itu 50 itu buat ditangani berapa buat orang? rame-rame. 8 orang. 8 orang ya. 8 orang itu 4 meja dikerjakan dalam waktu 3,5 sampai 4 jam. Luar biasa ya Mas. Bener. Kantinnya Dan dikerjakan di tempat karaoke. Itu belum ada. Iya, belum ada. Iya. Kemarin itu peserta terkecil 11 bulan kita, Mas. Oh, 11 bulan ada. Masih bayi. Masih bayi. Masih bayi. Terbesar piro, Mas? 17 tahun ya. 18 tahun. 18 tahun 40. ada. Nah, ini mungkin Tribuners juga perlu tahu. Kan bentuk titit itu beda-beda ya, Mas. Iya. Ada yang kecil, ada yang gede, ada yang bentuknya mungkin ora lurus tapi rodok piye ngono misalnya ya. Nah, itu secara pengalaman Mas, selama ini menangani itu gimana? Adakah trik-trik khusus atau mempengaruhi? Jadi, kalau kecil tuh berarti penanganannya lebih lama atau gimana? Oh ya gini Mas, kita penyulitnya itu paling untuk yang obesitas. Obesitas. Gitu. Gitu. Kalau kita yang anak-anak obesitas biasanya kita kerjakan nggak sendiri Mas, kita pakai bantuan teman. Gitu. Jadi kalau yang normal-normal saja, yang penting titiknya itu kelihatan, itu tetap kita sendiri. Jadi kita buka meja sendiri-sendiri. Gitu. Tapi untuk anak yang untuk obesitas, ya itu Apa mendelep apa? ya biasanya kalau yang obesitas itu sebenarnya titiknya itu sama. Cuman dia itu pemalu, jadi titiknya itu disimpan, disembunyikan gitu. Sebenarnya sama Mas, kalau ditekan dia tetap juga keluar gitu. Oh iya. Jadi harus ada penekanan. Ada penekanan. Ada penekanan. Nah, ketika ada penekanan itu, ketika kita kerjakan sendiri ya, mohon maaf, kita ya agak kesusahan. Maka dari itu ketika ada anak yang gemuk, pas kita khitanan massal ya, kita jawil meja sebelahnya, Bro, kita minta tolong dong. Geser. Oh gitu. Geser, itu dia udah paham gitu. Gotong royong. Terus ada juga misalnya kasus mikro gitu, Mas. Misalnya itu gimana, Mas? Menanganinya atau menangani untuk khitannya ada trik khusus nggak? Untuk mikro katakanlah untuk bayi ya? Bukan, memang misalnya semacam kelainan gitu. Oh ya, untuk kelainan yang
yang normal, yang biasa kliennya apa sih Mas? Paling femosis itu perlengketan. Itu. Oh, perlengketan. Paling itu. Tapi untuk ketika ada kasus-kasus yang lebih ke sana yang bukan ranah kita, ya kita kembalikan ke rumah sakit. Oh, gitu. Gitu. Alatnya yang lebih lengkap, yang jelas itu Mas. Gitu. Itu memang ada. Dan itu bukan ranah kita soalnya gitu. Itu sudah ini ya, harus ada tindakan lebih. Maksudnya ada semacam Operasi besar lah. operasi besar ya. Katakanlah ya itu ada anak, oh ini titiknya lubangnya di bawah sini. Berarti kan itu nanti ketika dia kita sunat, ya untuk sperma untuk kedepannya kan tidak bisa sampai atas ya Mas ya. Tentang itu berarti itu bukan ranah kita, itu kita kembalikan ke rumah sakit, kita arahkan ketika dia nanti oh punya BPJS enggak? Punya, ya sudah. Biasanya kalau pas kita ada kitanan semacam itu, biasanya perangkat desa kan datang, ya sudah nanti kita pasrahkan kepada kepala desa, minta tolong kalau nggak punya BPJS lah ya biasanya, minta tolong untuk ini kalau rata-rata kan anak yang tidak mampu tuh Mas, gitu ya, minta artinya tolong dikawal ya. diarahkan bagaimana caranya ini bisa kita rujuk ke rumah sakit seperti itu, dan nanti biasanya beliaulah yang pengawalnya. Gitu. Tapi kan memang dengan adanya hitanan itu ketika dilihat ternyata ada kelainan dan sulit untuk dihitan secara normal, kan berarti akhirnya ketahuan gitu. Karena kalau kasus-kasus seperti itu kan sulit atau jarang sekali untuk punya kesadaran periksa gitu. Iya. Karena itu mungkin dianggap tabu atau gimana. Selama ini kita sudah 2,5 tahun kurang lebih 4 anak ya, 3 atau 4 ya. Yang punya kelainan. 4 ya enggak 4 ya. Terakhir di Dengungan kemarin. Oh yang kemarin ya. itu kan lubangnya di bawah Mas. Lubangnya di bawah. Ya di lubang di bawah itu nanti kan itu dioperasi sama sama dokter urologi. Nanti biasanya dibikin ke Dibenerkan lubang, ya? dibenerkan sampai ke atas. Jadi itu nanti biar indah pada waktunya. Karena kasihan juga ya soalnya ya Iya. kalau itu nanti menimbulkan gangguan dan kalau gitu. sudah dewasa juga nanti lebih sulit lagi pasti ya. Gitu. Ketika kita gegabah mengambil kita langsung kita terus tanpa kita melakukan pemeriksaan dulu ya nanti ketika itu ketahuannya sudah dihitan ya kasihan anaknya gitu. Kalau sejauh ini tantangan-tantangan yang dihadapi apa Mas ketika menjalankan misi-misi ini? Apakah ada mungkin selentingan yang kurang enak atau apa? Kalau tantangan apa sih Mas? Terkadang kita pas permintaan banyak, kadang kita terkendalanya oleh dana kayak gitu. Nah, soalnya kita kan pendanaan ya kita kan nggak open gitu. Tapi Jadi nanti kita tidak cari dana kemana-mana seperti itu. Kalau ada yang titip ya udah kita terima. titip. Kita kok pasang di sosmed kita mencari dana untuk peralatan untuk hitan masalah di sini tanggal sekian belum pernah. Belum pernah ya. Belum pernah. Gitu. Karena Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih bisa berjalan. Rakyat sedikit-sedikit juga masih ada kasnya. Gitu. Ya itu artinya rezeki terus mengalir dan Iya. untuk orang-orang yang berhak tadi ya. Rezeki anak soleh gitu. Soleh Mas. Kalau ke depan program-programnya seperti apa Mas? Kalau untuk sementara saat ini yang kita inginkan itu yang kita fokuskan. Jadi kegiatan ini bisa berjalan dengan aktif, dengan lancar. Jadi kita bisa mencari target-target yang sesuai. Jadi kan kita awalnya itu bergeraknya di bidang sosial Mas. Kalau rezeki kita mengikuti seperti itu. Jadi dari teman-teman semuanya sudah sepakat kalau memang ini kan kegiatannya kita untuk sosial. Masalah rezeki nanti mengikuti seperti itu. Untuk harapannya ke depannya kita tetap bisa mengadakan mungkin ya lebih dari 5 anak ya Mas dalam waktu 1 bulan seperti itu. Kita mencari target yang agak lebih jauh mungkin ekstrim lagi Mas seperti itu. Jadi kan mungkin semisal seperti kemarin itu kan di Sragen. Nah, mungkin sasaran kita kepengen yang agak jauh lagi, mungkin di Wonosegoro atau mungkin di Juwangi itu kan belum pernah. Jadi tantangannya kita itu
perjalanan jauh, medan yang sangat jauh, bahkan itu kan pelosok itu tantangan banget itu Mas. Jadi yang jauh dari aspal itu kan tantangan banget. Jadi lebih ke akomodasi perjalanan ya Mas. Iya. Anu tantangannya ya. Kalau udah nangani titik itu udah enggak. bukan kepala ya. Cara-caranya kalau apa merem aja bisa. Gitu ya. Ya mungkin dari teman-teman ada mungkin harapan kalau dari saya perwakilan seperti itu Mas. Iya. Untuk harapan saya pinginnya itu masuk ke kayak itu Mas, apa itu panti asuhan yatim piatu, kayak gitu. Harapan saya itu. Ke panti asuhan yatim untuk kita di situ ya. Iya. Harapan saya pinginnya itu. Karena masih banyak ternyata saudara-saudara kita yang membutuhkan yang belum mampu mengakses layanan-layanan semacam ini. Iya. Termasuk tadi yang di pelosok-pelosok gitu. Ya terkadang kita gini Mas, mungkin kita bicara sedikit ya. Untuk acara kita masalah mungkin dari yang lain tuh kemungkinan ya itu ada pulang itu dapat bensin atau kayak gitu, itu udah biasa. Tapi dari kita ketika kita berangkat itu untuk semboyan itu kita nggak ada, karena semboyan kita dari awal kita untuk sosial. Dan tidak ingin kalau misalnya ada yang ingin nyponsori gitu, apa Mas? Apakah ya cukup nitipkan duit saja atau gimana? Kalau misalnya ada orang yang pengen bantu, Gini Mas, kalau memang orang kita mungkin yang paling kita antisipasi itu satu, politik Mas. Kita anti. Kalau memang orang itu mau mensponsori kita, dalam arti dia punya tendensi lain seperti numpang untuk eksis di politik, kita tidak mau seperti itu. Politik jadi kita menghindari. Nomor dua, kalau memang dia ingin sodako secara pribadi tanpa ada mungkin embel-embel apapun, murni karena keinginan dia, kita terima seperti itu. Gitu. Jadi mungkin dapat dari tribun sponsori. Itu menarik. Tribun bisa bikin nanti hitanan massal gitu. Mungkin suatu saat dari tribun mau mengadakan berapa ratus pun kita siap. Wah, mungkin 100 anak atau 200 anak kita siap. Nek maksimal berapa sih Mas? Misalnya dalam satu hari gitu kira-kira bisa nangani berapa? Ya kita paling nyaman sih 100 Mas. 100 ya. Itu orang lereng. Ya lereng sih lereng Mas. Cuman kan kita kan kendalanya kan namanya kita massal itu kan tetap yang paling capek itu ketika anak itu rewel, nangis. Pengkondisiannya itu loh. Kalau jadi kalau udah wis mapan cepet. Sikat ngono ya. Yang namanya pengondisian, merayu, bagaimana kita bicaranya merayu itu dari rumah itu udah minum moli ya Mas, biar licin ya. Padahal anak itu biar tidak takut gitu. Jadi dari kita itu cara merayunya biasanya kita begitu datang, bagaimana anak itu tidak nangis, ya itu dari tim-tim kita sudah punya trik sendiri-sendiri. Iya caranya. Bagaimana misalnya gimana Mas? Salah satunya. Biasanya gini, ayo bro, kesini bro, ayo bro, kesini. Oh ya, saya jelaskan dulu bro, bahwasanya gini bro, udah pernah disuntik belum? Ya gitu. Suntik apa Mas? Suntik vaksin sudah belum? Katakanlah, oh sudah Mas. Ya nanti seperti itu bos. Itu gaya bahasa kita tetap mengikuti gaya bahasa anak. Jadi kayak temennya ya? Iya, kayak temennya. Jadi biar gak takut. Gitu. Jadi nanti gini bos, setelah kita suntik nanti bedanya dengan suntik vaksin, ketika suntik vaksin disuntik selesai dipegang sakit loh, sakit. Kalau kita hitan setelah kita suntik bius, ketika kita cubit, kita potong rasanya sakit enggak rasanya geli. Gitu ya Pak. Sunat ceria penak. Makanya saya sempat bikin kayak tulisan sunat gayeng bius geli itu munculnya dari teman-teman kita juga. Gitu. Artinya sunat gayeng itu ketika anak datang, teman-teman itu bagaimana cara merayunya mengikuti gaya bahasa anak seperti itu. Geli itu gimana? Ketika setelah kita bius titiknya itu nggak bakalan kesakitan, cuman ketika kita pegang itu rasanya geli. Gitu.
Jadi menghilangkan takut-takut itu. Iya, untuk menghilangkan itu bagaimana anak itu bisa mengikuti kita. Kita mengadakan kegiatan ini itu loh Mas, 5 anak pun per anak itu kita butuh biaya itu sekitar 600-650 per anak. Jadi kan kita minimal itu 1 bulan 5 anak. Jadi satu anak itu dibutuhkan sekitar 600.000 seperti itu. Tapi alhamdulillah ya Mas, namanya rezeki kita nggak tahu. jalan. Nah, nanti kalau teman-teman Tribuners bisa kalau ada yang pengen bantu nanti komen aja lah. Nah, komen aja. Siap. Komen aja nanti kita hubungkan dengan pemburu-pemburu. Memburu burung. Memburu ini. Belum nggak bersama. Baru tahu saya. Ya kita ini kedepannya pengen Mas, harapannya suatu saat ya kita pengen luar kota ya Mas. Iya. Tapi yang tepat sasaran Mas, seperti mungkin di daerah terpencil seperti katakanlah Pacitan atau Wonogiri yang mungkin sulit terjangkau jauh dari klinik ataupun rumah sakit itu kan mungkin sangat membantu Mas. Kalau kita mengadakan khitanan massal gitu aja, mesti peminatnya itu ya agak banyak. Cuman kita pinginnya itu pas sasaran. Tepat sasaran itu tadi ya. Benar itu alfa dan Benar-benar orang yang membutuhkan. Membutuhkan. Nah, itu tadi Tribuners obrolan mengenai komunitas pemburu burung kali ini. Saksikan kumpul-kumpul komunitas selanjutnya di Tribun Solo dan jangan lupa subscribe dan komen juga kalau nanti pengen tanya-tanya lebih jauh.